Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyayangkan keputusan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang tak meloloskan sebagian besar ter-PHK yang masuk dalam daftar prioritas. Menaker pun tak bisa berbuat banyak karena tak menaungi program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja mendapat sorotan DPR. Pertanyaan muncul saat hanya sedikit korban PHK dalam whitelist atau daftar prioritas lolos sebagai peserta program. Hal ini mengemuka saat dua anggota Komisi 9 menuntut jawaban Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam rapat kerja. Namun, Menaker pun tidak bisa berbuat banyak, meski sudah mengantongi alasan penolakan dari manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. PMU mengirimkan data calon penerima batch 11, ternyata hanya 95.559 data. Data tersebut dari usulan DPR, NU, dan Dinas-Dinas, adapun Muhammadiyah tidak ada yang masuk sama sekali. Kami memang sangat menyayangkan keputusan dari PMU dari data pekerja yang terdampak sebanyak 2,1 juta dan diperintahkan oleh Bapak Presiden langsung dan mendapatkan karpet merah, seharusnya ternyata hanya sebagian kecil yang diterima. Ibu dan Bapak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa berbuat banyak karena program tersebut tidak di Kementerian Ketenagakerjaan tapi di bawah PMU. Sebelumnya, program pendanaan keterampilan ini juga didata oleh Badan Pusat Statistik. Dalam survei BPS, sebanyak 66,47% responden peserta program masih dalam status bekerja walau tak sepenuhnya. Di dalam kelompok yang bekerja ini, itu 63%-nya adalah pekerja penuh, sisanya 36%-nya itu adalah pekerja tidak penuh. Artinya, meskipun mereka bekerja tetapi jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam. Sehingga mereka tergolong sebagai pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran. Artinya memang income mereka sangat-sangat terbatas. Meski demikian, sebagian besar, hampir 90% responden mengakui bahwa keterampilan kerja meningkat usai mengikuti program. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kita akan konfirmasi langsung ke Denny Puspa Purbasari dari Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Selamat malam, Bu Denny. Selamat malam. Oke, Bu Denny, tadi juga sudah dengar sendiri paket pemberita kita hari ini. Kenapa cuma 4,5% saja mereka yang menerima fasilitas Kartu Prakerja dari total korban PHK? Bicara tentang total korban PHK, ini perlu saya sampaikan. Saya merefer atau mengacu pada informasi Bapak Kepala BPS. Mengatakan bahwa yang terdampak karena COVID itu 29 juta orang. Di mana 5 jutanya itu tidak bekerja sama sekali. Jadi kita melihat angka yang sedemikian besar sehingga korban PHK itu atau mereka yang terdampak atau dirumahkan atau tidak bekerja, atau hanya setengah pengangguran, itu kita lihat kan banyak di luar sana yang itu mungkin belum tercakup dalam daftar yang telah dikumpulkan oleh Kemenaker. Karena angka dari Kemenaker yang disebutkan oleh Ibu adalah 1,7 atau 2,1 juta. Kita lihat perbandingannya beda sekali ya. Tapi teman-teman yang terdampak ini yang di luar daftar whitelist tetap bisa mengakses program Kartu Prakerja dengan mendaftar secara langsung di situs tanpa perlu katakanlah antri atau mendaftar atau menemui atau ke kantor dan lain sebagainya, tidak perlu. Nah, jadi ini dalam rangka sekali lagi pemerataan akses. Nah, yang kedua tentang angka 4,5% atau hanya 95.559 itu mungkin hanya untuk yang batch 11. Tapi sebenarnya di batch 1 sampai 10 telah ditetapkan sebanyak 472.542 orang penerima dari daftar whitelist. Nah, jadi kalau di jumlah total itu mencapai 568 ribuan. Nah, kenapa kemudian hanya sejumlah ini? Karena PMO kan harus bekerja mengikuti aturan.
Oke. kita harus melakukan verifikasi yang kelompok-kelompok dilarang oleh Perpres maupun Permenko untuk menerima kartu prakerja. Karena itu kami mengecek berapa banyak itu yang misalnya saja sedang sekolah atau kuliah, yang itu adalah penerima BSU, yang itu misalnya saja adalah PNS. Ini kan yang dilarang oleh Perpres. Jadi NIK-nya itu kita verifikasi. Nah, dari verifikasi itu memang yang termasuk di dalam NIK yang katakanlah dilarang untuk menerima kartu prakerja ini sebanyak 660.000. Nah, kemudian dari sisanya lagi kami mendapatkan data update dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa per Agustus, 28 Agustus, sebanyak 735.000 orang itu yang semula ada di dalam daftar whitelist sudah bekerja. Nah, jadi ini situasi dari data. Data ini kan sangat dinamis, jadi saya pikir tidak perlu kemudian terus-menerus diperdebatkan. Intinya adalah kartu prakerja ini untuk semua jenis pekerjaan, baik itu adalah orang yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan ataupun korban PHK. Oke, Bu Deni, tapi kan kita kembali lagi ke rilisnya BPS bahwa lebih banyak mereka dalam daftar tersebut 66% lah masuk kategori yang sebenarnya masih bekerja tapi menerima fasilitas ini. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya prioritas kartu prakerja itu untuk siapa? Harus dilihat begini, sekali lagi Perpres itu mengatakan bahwa penerima kartu prakerja itu WNI usia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal. Adapun jenis pekerjaannya itu bisa orang nganggur maupun orang kerja. Jadi ini sekali lagi perlu dibaca orang yang sedang bekerja itu boleh. Nah, yang kedua, terkait dengan angka 66%, Pak BPS kan mengatakan bahwa 66% ini sebagian adalah orang yang bekerjanya tidak penuh waktu. Tidak penuh waktunya minimalnya berapa? Mari kita lihat definisi dari yang disebut orang bekerja. Yaitu yang minimal bekerja 1 jam seminggu lalu. Jadi kalau saya bekerja hanya 1 jam seminggu lalu, itu definisinya saya bekerja. Nah, itu. Nah, kemudian kalau saya punya usaha, tetapi seminggu yang lalu saya tutup dan tidak bekerja sama sekali, itu juga definisinya bekerja. Jadi 66% harus kemudian dimaknai dalam definisi itu. Oke, artinya dipastikan bahwa yang menerima fasilitas kartu prakerja ini tidak salah sasaran gitu ya, Bu? Tidak salah sasaran, karena saya sampaikan tadi adalah sebenarnya semua jenis pekerjaan, orang kerja maupun orang nganggur, itu boleh menerima kartu prakerja. Tapi memang orang yang nganggur atau yang terkena COVID ini, kebekerjaannya terdampak COVID, misalnya warungnya tutup atau apa, dia mendapatkan bobot lebih. Bukan satu-satunya yang berhak menerima, tetapi dia dibobot lebih untuk menerima kartu prakerja. Oke, sekarang sudah 11 gelombang. Ke depan nanti apakah ada rencana lagi? Kami untuk tahun ini sampai dengan gelombang 11. Untuk gelombang 12 akan dibukanya tahun depan, tetapi soal kapan dan jumlahnya berapa, kami belum mendapatkan keputusan dari Komite Cipta Kerja. Oke, artinya kita masih menunggu berapa kali lagi, berapa gelombang lagi yang akan dibuka untuk kartu fasilitas prakerja ini. Terima kasih Bu Deni telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.